Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aaron Abdulsaleta. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip komunikasi. 12 prinsip-prinsip komunikasi. Oke, langsung aja yang pertama. Komunikasi itu merupakan suatu proses simbolik. Jadi di sini menunjukkan kalau komunikasi itu proses yang timbul dari dalam diri manusia. Merupakan suatu yang bersifat dinamis, sirkular, dan tidak berakhir pada situasi tertentu saja, tetapi terus berkelanjutan secara terus-menerus, bahkan tanpa kita sadari. Oke, berikutnya yang kedua, setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Jadi secara tidak sadar kita sering sekali udah melakukan proses komunikasi tadi. Hal ini dimaksudkan bahwa tiap orang bisa saja memaknai atau sedang terlibat dalam proses komunikasi meski tidak bermaksud untuk mengomunikasikan sesuatu tersebut. Adanya gerak tubuh, ekspresi wajah, mimik wajah, hingga kontak mata bisa dimaknai sebagai bentuk komunikasi oleh orang lain. Dan itu masuk dalam komunikasi nonverbal. Oke, selanjutnya komunikasi punya dimensi isi dan hubungan. Prinsip komunikasi adalah adanya dimensi isi dan hubungan pada komunikasi. Tiap pesan memiliki komunikasi isi, di mana dari dimensi isi tersebut kita bisa memprediksi dimensi hubungan yang ada di antara pihak-pihak yang melakukan proses komunikasi tersebut sesuai dengan pelaku yang terlibat. Oke, yang keempat, komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesenjangan. Jadi di sini artinya bisa terjadi tanpa direncanakan, seperti salah satu contohnya ketika kita bertemu dengan orang dan kita melambaikan tangan atau hanya menyebut namanya atau dengan panggilan bro, itu sudah bisa masuk dalam komunikasi. Atau bisa juga yang betul-betul direncanakan, misal Anda mau rapat ataupun sekedar video call dan telepon biasa yang dilangsungkan secara resmi. Oke, yang kelima, komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Di sini yang dimaksud dalam konteks dan ruang dan waktu ini pesan komunikasi yang dikirimkan oleh pihak pengirim disesuaikan dengan tempat, jadi di mana proses komunikasi itu berlangsung, kepada siapa pesan itu dikirimkan, dan kapan si komunikasi itu berlangsung, sehingga memenuhi konteks ruang dan waktu tersebut. Lebih gampangnya itu seperti jejak komunikasi lah. Baik, yang keenam, komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. Di sini komunikasi dapat diprediksi oleh pelaku yang terlibat. Semisal kita saat menyapa orang, kita tentu mengharapkan orang itu menyapa balik atau mendapatkan feedback, dan terjadi komunikasi dua arah tentunya. Hal ini juga sesuai dengan norma, kebiasaan, atau pola dalam berkomunikasi yang digunakan oleh para pelaku yang terlibat. Ini berhubungan juga dengan budaya dari keseharian yang dilakukan komunikan tersebut. Oke, yang ketujuh, komunikasi bersifat sistemik. Jadi bersifat sistemik ini cara seorang untuk berkomunikasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, mulai dari latar belakang budaya yang tadi kita bicarakan, pendidikan, nilai, adat, dan pengalaman. Faktor eksternal pun di sini juga sangat berpengaruh, seperti kondisi keluarga dan lingkungan sekitar juga pasti berpengaruh pada komunikasi yang sistemik. Yang kedelapan, komunikasi lebih efektif jika latar belakang sosial budaya mirip. Semakin mirip latar belakang sosial budaya, maka semakin efektiflah kita berkomunikasi. Komunikasi antar dua orang dengan latar suku dan budaya yang sama akan lebih efektif dan lebih menyambung dibanding komunikasi dua orang dengan latar belakang yang berbeda. Kemiripan unsur sosial seperti bahasa dan pendidikan
memiliki dampak besar terciptanya komunikasi yang efektif. Jadi secara nggak langsung ketika kita bertemu dengan seorang yang satu desa atau saudara yang jauh, kita akan lebih bisa dibilang lebih intim, jadi lebih akrab. Dan terkadang dengan adanya semisal kita bertemu dengan orang suku Jawa di daerah lain, kita bahkan terkadang menganggap orang yang ketemu yang satu suku Jawa itu tadi seperti saudara kita sendiri. Yang ke-9, komunikasi bersifat non-sekuensial. Jadi proses komunikasi bersifat sirkular dalam arti tidak berlangsung satu arah, melainkan akan terjadi komunikasi dua arah. Dan artinya komunikasi juga akan melibatkan respon atau tanggapan, feedback, bukti bahwa pesan yang dikirimkan itu diterima dan dipahami. Hal ini dimaksud pada prinsip komunikasi yang bersifat non-sekuensial. Yang ke-10, komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional. Jadi komunikasi ini adanya proses saling memberi dan menerima informasi antara pihak-pihak yang melakukan komunikasi tadi tersebut. Pola komunikasi pun juga dapat berubah-ubah dan tidak statis saat sedang berlangsung, dengan umpan balik dan reaksi yang beragam. Apalagi dengan perbedaan pikiran, pola pikir orang, akan terjadi komunikasi yang tidak sama di setiap orang. Yang ke-11, komunikasi bersifat irreversible. Di sini atau yang dimaksud komunikasi bersifat tidak dapat dikembalikan. Artinya efek atau dampak komunikasi tidak dapat dihilangkan. Jika kita menyakiti orang lain dengan ucapan kita, maka efek sakit hati itu tidak akan langsung hilang, melainkan butuh proses. Hal ini bisa kita ambil contoh dari ketika kita sebagai PR perusahaan yang mendapatkan isu buruk atau isu yang negatif. Disitulah tugas PR harus bisa mengembalikan citra yang baik tanpa harus berbohong. Oke, lanjut yang terakhir, komunikasi bukan panacea untuk menyelesaikan berbagai masalah. Di sini komunikasi bukanlah satu-satunya solusi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah. Melainkan komunikasi hanya bisa jadi salah satu faktor pendukung dalam penyelesaian masalah. Jadi bukan semena-mena ketika kita sudah menjalin komunikasi dengan baik masalah itu selesai, melainkan komunikasi ini hanya salah satu solusi yang tidak bisa dijadikan acuan benar atau tidak, masih butuh kejelasan yang lain-lain. Baik, cukup sekian penerangan dari saya. Mungkin ada salah kata atau kurangnya bisa kalian komen di video ini. Terima kasih. Assalamualaikum.